Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang tema bulan Ramadan yang indah. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, di mana Allah melipat gandakan semua pahala ibadah kita. Di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Berikut adalah pengertian ibadah puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan berpuasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Dalam melaksanakan ibadah puasa, ada syarat-syarat wajib yang harus kita ketahui. Berikut adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa, yaitu 1. Berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua, boleh tidak puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit, boleh tidak puasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya 1 mud. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Ibadah puasa seseorang dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. 1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rukun puasa ada 2. Pertama, berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Setelah kita mengetahui syarat wajib dan syarat sah puasa, maka hal yang harus kita perhatikan lagi ialah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, datang bulan atau haid atau melahirkan,
hilang akal atau gila walaupun sebentar, murtad, keluar dari agama Islam. Dalam melaksanakan ibadah puasa, kita harus menjaga hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Selain itu, kita harus juga memperbanyak kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan atau ibadah puasa. Hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa, lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. 1. Sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid, musola. Mereka melaksanakan sholat tarawih dan witir. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan mahraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya asyik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat puasa Ramadan. 1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Yang kelima, melatih kesabaran. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola, harus juga sabar berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun, harus sabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah video pembelajaran tentang materi bulan Ramadan yang indah. Semoga anak-anak bisa mengambil pelajaran dan mendapatkan manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.